Assalamualaikum teman-teman sebangsa dan setanah air. Malam ini kita berjumpa lagi. Ya, seperti biasa kita masih mendatangkan narasumber dengan Mas John kemarin ya. Ya, Mas John. Di sini sangat unik teman-teman. Keseharian kita mungkin sering kita jumpai dalam sehari mungkin sampai 3 kali 4 kali mengenai nasi. Di sini sangat menarik teman-teman. Coba kita untuk malam ini kita mengungkap tentang uniknya nasi. Kadang-kadang sangat sepele, cuma di sini ada sisi baiknya untuk nasi biasanya. Nah, di sisi baiknya ini sebetulnya kita itu nggak tahu bahwa ciri-ciri nasi yang seperti ini loh akan membuat kita menjadi kaya, akan menjadi kita sukses dan sebagainya gitu. Nah, baik teman-teman, kita kembali lagi ke Pak John untuk sebagai narasumber. Gini Pak John, teman-teman khususnya untuk yang muda-muda biasanya kan antara percaya nggak percaya gitu Mas John ya, mengenai nasi. Untuk Mas John sendiri kira-kira punya nggak, gimana sih kalau ciri-ciri nasi di sini? Sebetulnya apa ya, nasi kelihatannya sangat sederhana, nasi hanya nasi habis buang, kita nggak tahu kan. Nah, di balik kira-kira mungkin ada ciri nasi yang seperti apa gitu loh, yang membuat kita menjadi kaya. Itu sering saya dengar itu, seperti itu. Sering saya dengar, cuman belum tentu teman-teman juga mendengar hal seperti ini. Bilang rahasia sih enggak sebetulnya, cuman makanya kita bahas di sini. Mungkin Mas John bisa menyampaikan ke teman-teman mengenai nasi gitu. Jadi gini Mas, untuk nasi ini sebenarnya kan rata-rata makanan orang Indonesia. Ya, orang Asia memang khususnya. Ya, orang Indonesia kita gampang menemui setiap harinya beras pada dasarnya. Ya. Biasanya itu unik ini. Sebenarnya ada beberapa kasus atau beberapa hal yang misterius terdapat pada nasi. Otomatis beras sudah dimasak. Iya, sudah dimasak. Kalau ini dari cerita leluhur saya, yang mungkin yang sudah terbukti, bahkan nenek saya, buyut saya pernah bercerita ke saya seperti ini. Ciri-ciri nasi yang mendatangkan berkah maupun keberuntungan itu dipercaya seperti ini. Pertama, kalau misalnya nasi itu dimasak, ini aneh, semuanya aneh semuanya. Pertama, nasi ketika dimasak, ya, tapi ketika sudah matang ternyata basi semua. Satu, misalnya kita masak di magicom atau di orang dandang itu, ya. Itu tiba-tiba masih udah masak tapi basi semua. Nah, Kan justru loh Pak, kita kembali lagi. Untuk yang kemarin kita kan membahas mengenai santet. Cuman kali ini teman-teman kita nggak masalah santet. Cuman kadang-kadang kalau orang itu biasanya masak di situ tiba-tiba basi, kadang dihubung-hubungkan. Mitosnya kalau menurut saya sendiri Pak ya, itu kalau nasi basi biasanya ini loh tanda-tandanya ada keluarga yang akan sakit. Ini loh tanda-tandanya mungkin Anda akan kena sakit. Pak, bukan di situ kita posisinya. mungkin itu nanti kita Pembahasan untuk yang lain kali aja. Nah, lain jadi waktu untuk sisi kita baik untuk mengenai ini ya itu kita cerita untuk keberuntungan pada tanda-tanda alam yang terdapat pada nasi. pada nasi, betul nasi. Jadi pertama itu tadi, nasi yang dimasak tapi ketika matang semuanya basi. Iya, basi. Basi jaga atau ditanda. Kalau kita menemui kasus seperti itu, kalau udah matang jangan dibuang semuanya, tapi ambil segempal aja, mungkin sedikit aja, terus kita taruh plastik, kita simpan. Nasi yang basi tersebut itu Kan basi semua itu, ya. nanti kita yang lain dibuang nggak masalah, karena itu juga udah nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Terus sisanya terserah Pak ya, mau kita bikin nasi aking atau mungkin kita Kalau itu semur. beda-beda, Beda ya, terserah orang. terserah ya. Yang penting kita sudah ngambil dengan satu syarat, yaitu satu kepala aja, satu kepala kita simpan gitu. Kira-kira berapa lama untuk kita menyimpan Pak? Nanti saya cerita pada akhir-akhir. Iya.
Terus habis itu yang kedua, nah ini lebih unik lagi. Kalau misalnya kita masak nasi di magic jar, magic jar aja kita ngomong magic jar ya. Terus kita ambil di piring dan kita makan seperti biasa. Iya. Kita itu tiba-tiba secara nggak sadar atau di dalam mulut kita atau di sendok kita itu akan nemu satu butir nasi yang masih mentah. Kok aneh Pak ya? Nah ya itu. Mah, saya sering kali Mas teman-teman saya memanggil Pak aja sebenarnya. Ini sebenarnya Mas kalau kita panggil Pak mungkin kelihatan lebih tua dari saya mungkin karena saya banyak di sini gitu ya. Mana malahnya? Ya, berarti satu butir nasi itu. Nah Mas, itu. Ya. Jadi satu butir nasi yang belum matang itu atau masih keras, satu butir itu jangan dibuang. No, nah kan teman-teman ini sangat menarik sekali. Satu mungkin satu magicom atau satu waktu kita menanak nasi bahkan mungkin kadang 2 kilo waktu kita cuci kita bersih kita nanak nasi itu masih ada sisa satu kan nggak mungkin yang lain sudah matang cuman satu butir itu aja itu kira-kira butirannya itu Ya, masih butir berupa kayak kulit beras. atau sudah terkelupas Pak itu? Ya terkelupas otomatis. Oh Yang kayak itu beras Mas ya itu. ya itu nggak matang Pak. Nggak. Itu kira-kira seperti apa Pak? Mas, saya panggil Pak terus maaf ya. Ya gimana Mas? Ya udah kita ambil aja. Ya, kita ambil, kita simpan. Kita simpan kayak yang pertama tadi. Kita simpan. Ya udah selanjutnya. Ya nanti kita ceritakan pada waktu. Tapi itu nggak basi Mas ya itu ya? Enggak. Oh, enggak. Jadi belum matang memang belum mentah. Iya. Terus yang ketiga. Ini kayak yang pertama. Kalau yang pertama itu nasi yang dimasak semuanya basi. Tapi yang ketiga ini nasi yang dimasak di magic jar kalau udah matang nanti matangnya padahal nasi itu lengketnya lengket nasi itu seperti apa sih kan ya seperti nasi biasa aja ya ini lengketnya yang lengket pekat kayak ketan gitu Yo, gitu ya. nah jadi kan nggak bisa dimakan ya nggak lucu lah kayak ketan masak kayak gimana jadi yang kita ambil sedikit aja yang lain dibuang kayak pertama tadi kita cuma butuh sedikit aja Itu posisi nggak matang gitu aja tadi. yo matang tapi Matang. bentuknya lengket kayak ketan gitu Sangat lengket. iya sangat lengket Bibirnya mungkin apa? semuanya nanti ada di situ lengket kayak ketan Atau kita pas waktu kita ambil sama sendiri tetap sangat lengket kayak padahal bukan ketan gitu Mas. Itu beras biasa. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang cowok juga biasanya nggak pernah untuk menanak nasi. Di sini cenderung biasanya para ibu-ibu atau cewek-cewek. Jadi untuk mas-masnya bisa mendengarkan dari Mas John tadi itu cara menanak nasi kan nggak mungkin ibu-ibu biasanya masak kok sampai lengket gitu loh kan nggak masuk akal gitu loh. Atau mungkin kebanyakan air bukan tapi ini sangat menarik di sini mungkin kejadian di sini bahkan mungkin 100 banding 1 atau bahkan mungkin enggak sama sekali gitu loh. Oke kita lanjutkan lagi untuk Mas Jan untuk terus gini yang lain lagi kalau kita menanak nasi kalau udah matang di dalam magic jar itu seketika itu ternyata ada bagian sedikit yang berwarna coklat misalnya di tengah-tengah atau di pinggir atau di apa ya ada yang lainnya putih bersih kayak nah itu yang diambil yang di sini berarti coklat mungkin ya, satu butir ya atau mungkin satu berapa? sendok Berarti ya kalau Jawanya mungkin 1 puluh lah gitu loh ya. ya Mas, ya. ambil ya yang lainnya bisa dimakan biasa karena yang lainnya matang ini juga sama seperti halnya mulai awal sampai yang keempat tadi itu juga diambil disimpan juga gitu disimpan mungkin ada doanya yang mungkin nggak ada ya niatnya kita cuman menyisihkan gitu aja ya udah disimpan ya. Terus untuk ininya Pak untuk Bapak lagi berarti gini aja loh Mas kesimpulannya kalau kita menemui hal yang seperti itu setelah kita simpan mungkin hal apa yang kembali pada kita sisi baiknya mungkin sisi buruknya mungkin itu nanti akan membawa keberuntungan entah keberuntungan kan macam-macam membawa keberuntungan iya. bagi yang menyimpan
bagi yang menyimpan gitu ya. Bisa berupa apa aja Pak untuk ininya? Ya otomatis keberuntungan itu secara materi, rezeki mungkin ya, pasti rezeki. Kesehatan enggak kan mungkin dari mana rezeki ya mungkin kesehatan juga bisa, tapi bisa ya dipercaya turun temurun itu biasanya rezeki secara materi, rezeki berupa uang atau apa, mungkin kerja yang dapat peningkatan gaji kan juga rezeki ya kembali lagi mungkin secara misalnya kalau kita menghargai apa yang kita dapat, contohnya kayak nasi kan jerih payah juga Mas. Ya kan kita mencari susah payah dengan keringat kita, tapi kita menghargai juga gitu ya. Jadi di situ ada sisi baiknya. Sebenarnya ada satu lagi mungkin yang terakhir, nasi yang tanda alam ini yang membutuhkan itu, kalau misalnya menanam nasi itu sesudah matang, ada yang kayak sekepal atau satu sendok itu yang masih keras. Oh, masih keras, semuanya keras, kayak masih mentah gitu ya, kayak setengah matang itu. Setengah matang ya. Ada yang lainnya itu udah matang semua. Mungkin kita menanam nasi 1 kilo ya, tapi ada sebagian kecil yang masih mentah itu. Ada ya itu yang akan kita simpan nanti. Itu disimpan ya, lagi, diambil aja, disimpan, ditaruh di plastik apa, simpan lagi lah. Balik lagi utang saya untuk menjelaskan itu nanti disimpan berapa lama atau gimana ya, untuk menurut kepercayaan saya yang turun-temurun dari leluhur saya biasa gini, untuk mendapatkan rezeki yang dipercaya itu biasanya beras ataupun nasi yang aneh tadi itu, yang janggal sekali. Biasanya setelah 100 hari. Kalau orang Jawa biasanya kan 100 hari setelah menyimpan. Nah, saya bisa merasakan gitu. Mendapat rezeki Oh iya, bisa mendapatkan rezeki juga. Jadi manfaat dari tersebut mungkin mistisnya seperti itu, mistis dan mistos. Ya. Jadi ini gini Mas, untuk semua orang sih antara percaya sama enggak ya Mas ya, karena itu kita cuma berbagi informasi aja kan. Iya. Kembali lagi pada kita masing-masing. Agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Cukup itu aja Mas ini. Ya. Baik, untuk teman-teman cukup sekian aja yang disampaikan oleh Mas siapa tadi? Mas John ya? Oh iya. Di pertemuan ketiga kali saya baru lupa ingat bahasa, udah tua Mas John gitu, mohon maaf gitu loh. Ya jadi saya mohon maaf sudah ngerepotin jenengan Mas John ya. Mungkin lain kali jangan mungkin wah males gitu ya. Ya saya harap untuk berbagi ilmu gitu ya, buat teman-teman, berbagi informasi. Iya, berbagi informasi juga kepada teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian aja di malam hari ini. Mungkin bisa kita sambung untuk kedepannya membuat video lagi yang sangat berguna buat teman-teman dan semuanya gitu. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.